itu sebenarnya kita harus bersyukur karena kita punya motivasi lebih untuk maju sebenarnya. Yang payah itu kalau orang yang nggak perlu maju karena semuanya udah disediakan, nggak perlu mikir karena bisa bergantung kepada AI, nggak perlu bersusah payah karena uang sudah banyak. Nah itu yang nggak bisa maju kayak begitu tuh. Makanya anak muda sekarang kalau dia menderita, sebenarnya dia beruntung dalam konteks dia bisa menghargai sesuatu. Yang nyaman itu yang bahaya gitu loh. Dan AI ini kan nyaman sekali ya. Tapi saya mau warning ya, setiap kali ada revolusi industri, ada sekitar 4 kali ya. Yang pertama kali itu revolusi industri itu terjadi ketika ada penciptaan mesin uap di Inggris, di mana cara orang berperilaku, menciptakan barang dan berekonomi itu berubah drastis. Setiap kali ada perubahan seperti itu, terjadi perubahan kelas tuh mas, segregasi kelas gitu ya. Ada kelas pemilik modal yang bisa beli alat-alat termasuk mesin uap itu. Ada orang yang jadi buruh yang tidak bisa mengkapitalisasi revolusi itu, kemudian dia jadi orang yang dipakai oleh si pemilik modal, ya kan? Dari tercipta opresi itu di situ tuh. Ketika terjadi elektrifikasi atau penciptaan listrik, juga demikian. Ketika terjadi internet atau terciptanya internet, juga demikian. Nah sekarang di zaman AI, itu juga tercipta 2 kelas tuh tanpa kita sadari dan bahkan lebih cepat. Orang yang bergantung sama itu, sama orang yang ngasih tahu kamu apa yang harus dipikirin. Cuman kita nggak sadar. Kalau kita bergantung, apalagi dari segi yang sangat sensitif seperti kepemerintahan, segalanya di outsource atau dilimpahkan kepada AI. Ya. Segelintir orang yang duduk di Silicon Valley itu bisa menentukan apa yang Rian Fahardi harus pikirkan. Apa yang Bagus Mulyadi harus pikirkan? Apa yang presiden harus pikirkan? Kebayang nggak betapa rentannya kita bisa dikendalikan seperti itu?